Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putri Nabila dengan NIM 220210101024 dari kelas C. Saya akan menjelaskan tentang program MATLAB saya terkait materi peluang, permutasi, dan kombinasi. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Arif Fatahillah, SPD MSI. Jadi, saya akan mulai menjalankan program saya. Nah, untuk tampilan awal program saya akan muncul profil saya. Nah, pada bagian atas terdapat pilihan profil, materi, kalkulator, soal, dan keluar. Pada opsi profil akan muncul tampilan profil saya seperti ini. Nah, kemudian pada opsi materi akan muncul 3 pilihan, yaitu peluang, permutasi, dan kombinasi. Yang mana pada masing-masing pilihan akan tertera penjelasan singkat mengenai pilihan tersebut. Ini pilihan tentang peluang, kemudian permutasi, dan yang ini kombinasi. Nah, pada bagian bawah pilihan terdapat tombol penjelasan yang mana akan menjelaskan lebih lengkap tentang materi tersebut. Berikut penjelasan tentang peluang. Terdapat beberapa tombol, yakni percobaan, kemudian peluang suatu kejadian, di mana pada bagian bawah terdapat rumusnya, berupa gambar, kemudian terdapat titik sampel, ruang sampel, kemudian cara menentukan anggota ruang sampel dengan metode diagram pohon, kemudian menggunakan tabel, kemudian terdapat peluang majemuk, frekuensi relatif, peluang harapan, dan peluang komplemen, beserta rumus-rumusnya. Nah, kemudian terdapat tombol kembali yang mana akan tertuju pada opsi pilihan materi ini. Nah, begitu juga pada penjelasan pilihan permutasi. Akan terdapat 5 jenis-jenis permutasi, yakni permutasi secara umum dan contoh soalnya. Kemudian permutasi dengan unsur yang sama dengan contoh soalnya. Kemudian permutasi siklik dan contoh soalnya. Kemudian permutasi semua unsur dengan contoh soalnya dan permutasi berulang serta contoh soalnya. Kemudian ada tombol kembali yang akan tertuju pada tampilan sebelumnya. Kemudian pada opsi kombinasi juga demikian. Terdapat rumus kombinasi dan contoh soal kombinasi. Kemudian di sini ada tombol main menu yang mana akan tertuju pada tampilan awal. Setelah pilihan materi ada opsi kalkulator, di mana ada pilihan lagi yakni peluang, peluang komplemen, dan permutasi dan kombinasi. Pada pilihan peluang terdapat beberapa panel yang berisi kalkulator-kalkulator. Nah, sini ada peluang suatu kejadian, peluang saling lepas, peluang saling bebas, tidak saling lepas, tidak saling bebas, dan peluang harapan. Nah, jadi cara menggunakan kalkulator ini, misal, jadi kita harus mencari peluang suatu kejadiannya terlebih dahulu. Misal, N kejadian X-nya berjumlah 2, dan N semestanya adalah 10. Maka peluang kejadian X-nya adalah 0,2. Nah, misal saya isi kejadian X-nya lebih dari kejadian semestanya. Misal saya di sini masukkan nilai 15, maka akan tertera
keterangan harus NX kurang dari NS. Maka tidak akan muncul hasilnya. Kemudian kita masukkan lagi yang tadi. Nah, setelah ini, setelah kita mendapatkan hasil peluang kejadian X, kita bisa masukkan ke kalkulator pada peluang margin. Nah, misal pada peluang saling lepas, maka kita masukkan nilai 0,2. Kemudian pada peluang saling bebas, kemudian pada peluang tidak saling lepas, kemudian peluang tidak saling bebas, dan peluang harapan kita ingin mencari peluang harapannya. Kemudian untuk peluang kejadian B kita bisa mencari lagi di peluang suatu kejadian, di panel peluang suatu kejadian. Misal saya masukkan nilai 5. Nah, kejadian B-nya adalah 0,5. Kita bisa masukkan pada bagian ini. Bagian peluang B. Ini. Nah, jadi setelah itu, setelah terisi, kita bisa menghitung kejadian peluang saling lepas. Jadi peluang saling lepasnya 0,7. Untuk peluang saling bebasnya 0,1. Nah, untuk peluang tidak saling lepas, kita harus rinci lagi. Misal di sini ada 1/10. Maka kita masukkan 0,1 di sini. Dan peluang tidak saling lepasnya adalah 0,1. Kemudian untuk peluang tidak saling lepasnya, tidak saling bebasnya, kita masukkan NB-nya. NB-nya tadi adalah 5. Dan NS-nya adalah 10. Maka peluang tidak saling bebasnya adalah 0,1. Untuk peluang harapannya kita masukkan nilai N, maka peluang harapannya misalnya 5, maka peluang harapannya adalah 1. Untuk peluang saling lepas, jika kita mengisi PA dan PB jika hasil P atau B ini lebih dari 1, maka akan muncul keterangan. Misal 0,2 ini kita ganti 0,4, maka akan muncul keterangan tidak mungkin karena peluang pasti lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Maaf, peluang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian begitu juga pada peluang saling bebas. Untuk tidak saling bebas juga seperti itu. Untuk peluang harapan jika PA-nya lebih dari 1, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian ada penurunan menu yang akan menuju ketampilan awal kembali. Nah, kemudian pada opsi peluang komplement, kita bisa memasukkan A sama dengan 2 dan NS misal sama dengan 6. Jika kita hitung peluangnya, ini akan muncul peluang kejadian A dan peluang kejadian A komplement.
Dan di sini juga muncul diagram menjalannya serta keterangan di mana peluang gagal lebih besar atau peluang akomplement lebih besar daripada peluang sukses atau peluang kejadian. Itu. Kemudian, dan pemberian. Nah, untuk kalkulator permutasi dan kombinasi, terdapat beberapa kalkulator, yaitu permutasi secara umum, kemudian permutasi siklik, permutasi unsur yang sama, permutasi semua unsur, permutasi berulang, dan kombinasi. Untuk bagian permutasi, nah kita isi di sini 5, ini 2, maka akan menghasilkan 20. Misal kita isi nilainya lebih kecil daripada nilai n, maka akan muncul harus n lebih dari n. Itu untuk permutasi siklik. Misal saya isi dengan 12, maka hasilnya akan menghasilkan nilai ini. Untuk permutasi unsur yang sama, setelah kita masukkan nilai n-nya, akan muncul keterangan isi bagian bawah dengan unsur yang sama. Jadi kita isi di bagian bawah dengan unsur yang sama, misal di sini 3 dan 2. Maka akan menghasilkan hasil seperti itu. Kemudian, untuk permutasi semua unsur, kita masukkan nilai n-nya, maka akan menghasilkan 120 jika kita masukkan n-nya 5. Untuk permutasi berulang, kita masukkan nilai n-nya dan nilai n-nya. Untuk kombinasi sama, jika saya isi nilai n lebih kecil daripada r, maka juga akan tertera keterangan harus n lebih dari r. Kemudian reset dan kembali ke menu. Nah, setelah pilihan kalkulator, terdapat pilihan soal-soal. Di sini terdapat 10 pilihan soal. Misal, saya memilih soal nomor 1. Tertera pada soal nomor 1 tertera soal pada pelemparan 2 buah dadu, peluang kejadian munculnya dadu berjumlah 5 adalah maka jawabannya adalah 4. Ketika saya menjawab benar, maka akan muncul suara dan tampilan seperti ini. Dan di sini juga ada tombol pembahasan. Nah, ketika saya menjawab salah, akan muncul suara dan tampilan seperti itu. Kemudian, jika saya memilih, misal saya memilih soal nomor 9. Ada berapa cara memasang 5 umbul-umbul sepanjang suatu gang yang terdiri dari 2 umbul-umbul merah dan 3 umbul-umbul kuning. Maka pengguna bisa menghitung dengan kalkulator yang tadi dengan menekan tombol kembali dan tombol kalkulator. Untuk soal yang tadi, maka kita menggunakan kalkulator permutasi dan kombinasi. Nah, untuk soal nomor 9, maka kalkulator yang digunakan adalah permutasi dengan unsur yang sama. Dengan nilai n 5 dan nilai r1 3 dan 2. Maka jawabannya adalah 10. Sini juga ada tombol soal, maka kita langsung menuju kepada pilihan soal dan kita klik nomor yang kita pilih. Kita pilih jawabannya itu 10. Di sini juga ada pembahasan sama seperti nomor-nomor lainnya. Begitu juga dengan nomor-nomor yang lainnya. Kemudian pada opsi terakhir, yaitu keluar, maka akan muncul pop-up yang bertuliskan sudah belajarnya dan pilihan ya atau tidak. Ketika dipilih
tidak, maka akan tetap di aplikasi. Jika memilih iya, maka aplikasi akan tertutup. Sekian penjelasan dari saya mengenai program MATLAB saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.